Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Najah semuanya, apa kabarnya? Najah doakan semoga teman-teman Najah semuanya dalam keadaan sehat, dilancarkan semua urusannya. Yang lagi menghafal tetap semangat menghafal. Yang sudah hafal jangan lupa terus di murojaah. Nah teman-teman, hari ini Najah ada jadwal siar kelompok tengahnya cukup jauh. Jadi Najah diantar sama mama dan papa. Simak videonya ya. Kamu siap-siap dulu, ikutin ya siarnya Najah. Terima kasih semuanya. Subhanallah, ya Allah. Walaupun kata kedokteran otaknya tidak bisa berfungsi dengan maksimal, otaknya tidak bisa menggerakkan alat tubuh untuk berfungsi dengan seharusnya. Tapi Allah berkata lain. Di dalam otaknya justru ada lembaran demi lembaran Al-Quran yang dia hafal huruf per huruf, ayat per ayat, dan dia hafal betul lembaran demi lembaran tersebut. Tidak hanya hafal, kamu sangat cinta dengan Al-Quran Najah, betul? Ya. Berjalannya Najah tertatih di dunia. Tapi insya Allah di akhirat dia yang akan berlari kencang menuju masuk surganya Allah. Mungkin kita di dunia yang berlari ke sana ke sana, kita di sana yang tertatih, bahkan mungkin terjatuh ke neraka. Saya persilakan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pagi-pagi udah dibuat sedih ya videonya ya. Mungkin bukan ibu-ibu di sini aja yang sedih kalau lihat videonya aja. Saya pun begitu, kan? Kalau melihat lagi tuh kayak sedih gitu. Karena ini benar-benar kuasa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada keluarga kami. Kami banyak kekurangan, kami banyak dosa, tapi Allah menitipkan anak seperti Najah. Ya. Bawa tisu ya. Ya. Ibu-ibu bawa tisu juga kan? Kalau nggak bawa tisu ya pakai jilbabnya. Alhamdulillah Allah berikan kami kesempatan untuk mengurus Najah dari sejak lahir sampai dengan sekarang umur Najah menginjak 12 tahun. Najah ini semangatnya Bapak Ibu yang luar biasa dibandingkan dengan jangankan dengan anak-anak yang lain yang seusianya, dengan adik-adiknya pun Masya Allah Najah ini punya semangat yang luar biasa. Kecintaannya kepada Al-Quran itu luar biasa. Dan itu yang mungkin
perlu kita bagikan kepada anak-anak kita yang di sini gitu. Semuanya insya Allah akan bisa menghafal Al-Quran kalau bersungguh-sungguh dan semangat. Allah memberikan kita, menunjukkan kita melalui adik Najah bahwa tidak ada halangan bagi kita dengan kondisi apapun jika kita benar-benar berusaha untuk dekat dan cinta dengan Al-Quran. Allah akan mudahkan dengan jalan yang tidak terduga. Kita tidak akan pernah tahu dengan jalan apa Allah akan memberikan kita kecintaan kepada Al-Quran. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sekarang Bapak dan Ibu di sini punya anak yang kebetulan sedang belajar Al-Quran, belajar menghafal, insya Allah ya, insya Allah pasti Allah akan memberikan kemudahan jika kita tetap menjaga semangatnya dan istiqomah. Amin. Amin. Karena Al-Quran itu kan kalam-kalam ilahi, kalam-kalam Allah yang mudah. Kalau kita tanya Najah menghafal Al-Quran sulit atau mudah? Kata Najah mudah. Mudah kata Najah, karena apa? Karena kesungguhannya itu yang dipikirkan sehari-hari hanya Al-Quran. Kalau kita beda, yang kita pikirkan sebentar Al-Quran, sebentar lagi ya urusan yang lain, sebentar lagi urusan yang lain. Nah, jadi ada salah seorang ibu-ibu yang bertanya kepada Najah, Najah, kenapa ya Umi itu susah sekali menghafal Al-Quran? Sudah hafal surat An-Naba, nanti seminggu udah diulang, pas dicoba lupa. Jawabannya Najah Nabi, dia bilang gini, Umi masih banyak dosa. Ya, Umi masih banyak dosa. Artinya apa? Kasih mengerjakan maksiat. Ya, itulah yang saya pernah dengar dari tuan guru mengatakan bahwa ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan menjaga kita melalui hafalannya. Kita langsung ditegur, katanya begitu. Kalau misalnya mengerjakan sedikit maksiat, nanti ketika murojaah hafalannya ada yang hilang, begitu katanya. Dan terbukti juga adik Najah juga seperti itu. Kalau banyak kan main, nanti pas murojaah agak tersendat-sendat gitu, ada lupa sedikit gitu. Nah itu untuk menandakan supaya kita tetap selalu dengan Al-Quran. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kehadiran anak-anak Najah di sini, kami berharap, saya dan bapaknya Najah berharap semoga ini bisa menjadikan kita semakin menyadari bahwa begitu besar kekuasaan Allah, yang jika Allah ridho, Allah akan memberikan kita apa yang kita inginkan. Seperti itu. Terima kasih juga kepada Ustadz yang sudah mengundang Najah di sini. Itu juga sama tuan guru, ini kita sudah 2 kali nih pertukuran sama Najah. Pernah dulu masih di Lombok Tengah nih. Di Gerembang nih sama tuan guru. Alhamdulillah bisa duduk bareng-bareng sama Najah, sama-sama pencinta Al-Quran. Sama aja ya, kita bisa siar dengan Al-Quran, dengan hafalan, bisa siar Al-Quran dengan keindahan suara yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya hanya satu, untuk menggugah kita semua supaya kita kembali kepada Al-Quran. Apalagi zaman sekarang ya, anak-anak pegang HP, ya nonton sesuatu yang gak ada di dekat sini, jauh gitu, bisa lihat dunia lain, dunia luar gitu kan. Jadi kita harus bentengin anak-anak kita dengan Al-Quran. Mau jadi apapun anak-anak kita harus kita dukung. Mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, kita dukung. Tapi satu, kita harus tetap isi dengan Al-Quran. Bentengin anak kita dengan Al-Quran, sehingga nanti ketika anak kita menjadi apa yang dicita-citakan, dia akan tetap Allah jaga apa yang mereka akan lakukan nanti ketika di masa yang akan datang. Ketika itu sudah tidak ada, ketika tidak bisa kita menjaganya, Allah akan menjaga melalui Al-Quran yang senantiasa dibaca. Jadi itu ya. Nanti mungkin ada pertanyaan lain, nanti kita akan jawab. Ya, ini pertanyaan yang kedua ini. Kalau saya pribadi perhatikan para tokoh-tokoh mulia yang dulu seperti Said Nursi misalkan, ya beliau badi zaman pada zamannya. Saya baca sejarahnya,
ternyata ketika di kandungan ibunya itu punya amalan-amalan khusus, sehingga ketika lahir anaknya menjadi anak ajak begitu. Tentu didukung oleh bapaknya. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan saya sebut najah ini tidak berlebihan ya. Kalau kita sebut najah ini ya keajaiban zaman ya, pada zaman sekarang begitu ya. Mungkin ada amalan-amalan khusus yang ibu atau Pak Umi atau Abi lakukan sebelum atau ketika nanda najah ini masih dalam kandungan. Kalau bisa dibagi, ya, mohon dibagi begitu ya. Ya, silakan. Oke, mungkin kalau yang amalan khusus itu tidak ada ya. Jadi kalau dari saya sendiri, memang dari sejak saya masih belum menikah itu orang tua selalu mengajarkan saya untuk selalu bersalawat, ya, salawat dimanapun sebanyak-banyaknya gitu. Dalam keadaan apapun kita ingat salawat begitu. Jadi itu yang saya amalkan sampai sekarang. Nah kalau bapaknya nggak tahu, mungkin bisa langsung tanya bapaknya. Caranya ada di situ, Mbak mau ke depan gitu. Nah terus yang itu yang tadi yang saya katakan di awal, ini memang takdir atau jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana ketika saya hamil, masya Allah itu saya dan bapaknya itu terpikir untuk memperdengarkan najah ini ayat suci Al-Quran, murotal. Terus terang ya, itu sebetulnya tidak pernah terpikir dalam hati tiangnya sebagai ibunya itu nanti anak yang saya kandung ini akan menghafalkan Al-Quran. Jadi niatnya waktu masih di dalam kandungan itu semata-mata berdoa kepada Allah, saya memperdengarkan ayat suci Al-Quran ini sebagai sifat, sebagai obat Bapak Ibu. Karena najah niki kehamilan saya yang kedua, yang pertama niki keguguran. Nah kemudian najah saya kandung, kan khawatir kita sebagai ibu, anak pertama kita keguguran. Nah yang kedua ini juga sama, dia agak bermasalah Bapak Ibu, sering keluar darah, flek. Nah seperti itu, jadi kita kan khawatir ya, khawatir ini gimana cara mempertahankan. Dokter mengatakan ibu, kandungan ibu ini lemah, katanya ibu harus bed rest. Ibu sering-sering dengarkan musik klasik katanya. Ya, musik klasik ibu. Ya musik, disuruh dan setel musik setiap hari Bu, supaya anaknya ibu nanti perkembangannya bagus. Nah kami berpikir berdua sama suami, musik klasik gitu kan, kok rasa di dalam hati tidak terima seperti itu, masa musik gitu kan. Apa yang terbaik gitu yang harus kita perdengarkan? Udah kita perdengarkan Al-Quran aja. Itu kan Allah sudah sebutkan ini sifat. Jadi nanti ayat-ayat suci Al-Quran tuh kita minta sama Allah supaya Allah menjaga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tiba-tiba waktu hamil itu saya kok senang juga dengar itu murotal. Jadi gak pernah, kalau saya pulang kerja saya setel itu murotal sampai pagi, besok paginya lagi, seperti itu gitu. Yang itu kebiasaan dari dulu tidak pernah saya lakukan. Sebelum saya hamil tidak pernah gitu. Ngaji aja cuma malam Jumat baca Yasin. Nah, yang lain-lain tuh bacaannya terbatas seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya itu Allah sudah tunjukkan, tiba-tiba senang dengar murotal, suaranya Sayyidi Syari Rashid. Itu aja yang saya dengar. Dan sampai sekarang alhamdulillah Najah dengar itu. Lahir pun Najah seperti itu Bapak Ibu. Dia nangis terus gak bisa berhenti. Kenapa gak bisa berhenti? Kalau digendong dizikir, baca zikir ya, la ilaha illallah atau apapun itu kalimat-kalimat, dia diam. Karena capek kan kita zikir terus sambil gendong. Setel lagi murotalnya supaya kita gak capek kan, supaya dia diam. Setel lagi itu ngaji murotal yang di Peter, diam dia. Nah diajak ke mall juga seperti itu, gak mau pulang, mama mau pulang, gak tenang, dibawa ke tempat-tempat ramai itu gak tenang ya. Setelkan dia ngajinya, suruh pegang HP dia dengar, diem. Nah seperti itu jadinya. Tiba-tiba ketika Najah pengen menghafal Al-Quran, sepertinya apa yang sudah dia dengar dari dalam kandungan,
setelah dia lahir sampai dia besar itu seperti terekam. Jadi seperti Najah itu bukan ayat lancar gitu hafalannya gitu. Jadi sudah ada cetakan-cetakan ternyata, dan Ustaz Adi Hidayat juga mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita niat dari awal anak kita mau menghafal Al-Quran, sering-sering perdengarkan ketika di dalam kandungan, karena di situ kan perkembangan sel saraf di otaknya itu cepat. Jadi apa yang masuk itu tuh sebenarnya sudah ada di otaknya. Tinggal nanti setelah lahir baru kita dibimbing gitu, dan ada guru gitu. Jadi cepat penghafalnya seperti itu. Jadi itu ya otak. Iya. Jadi paham ya ibu-ibu ya, kalau ngandung ya sholawatan gitu ya. Kalau sudah melahirkan dari bayinya jangan, memang itu anjuran dokter tadi ya, musik klasik. Jadi sebelahnya Ampurumi ini ada yang terpengaruh ya. Setelnya itu Ida Laila, setiring berdua lagu klasik gitu ya. Apache itu ya. Baik, ya setelah ini saya berbincang dengan kelompok guru, saya akan beri kesempatan kepada jamaah untuk mungkin mengetes atau bertanya ya. Ini menjadi sesi terakhir kita nanti. Nah sebelum itu saya ke Amkorom Tuan Guru dulu. Ya, Ampura Tuan Guru, saya sebagai MC ini terkesan mengatur, namun itu permintaan dari panitia. Jadi pertanyaan pertama di Amkorom, memang anak-anak kami di sini di TPQ rencananya kami mau datangkan guru tilawah ya untuk membimbing mereka membaca Al-Quran. Namun supaya mereka juga terinspirasi, kami ingin tahu bahwa Bapak Al-Mukarram Tuan Guru ini mulai belajar tilawah ini sejak usia berapa tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Faqulna idhhaba القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. Subhanallah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya. Subhanallah. Merinding begini ibu para jamaah dia. Kenapa kakak? Kenapa? Kasih tahu kenapa? Ayo, lanjut. Wasyarahu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Allah. Wa qala alladhi ishtarahu min misri imra'atihi akrimi maswah
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Subhanallah. Alhamdulillah. Semoga Anda Najah Kuliah Al-Fitur Rahman diberikan kesehatan, diberikan ke umur yang panjang, keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali itu seorang nabi nih kira. Ananda. Yusuf. Luar biasa. Halaman itu. Anda yang perlu ibu Najidan, dia nyamper ya dikirim jedarin dia enggak. Apa adik ini anak dia? Subhanallah. Ustaz, terima kasih banyak sekali dan mengucapkan terima kasih banyak Niki, Umi, Abah Niki yang sudah alhamdulillah berkenan hadir di desa Pakutan ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk masyarakat kami yang ada di desa Pakutan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.